Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada, perlu diketahui retreat para pejabat daerah, kepala daerah yang kemarin diadakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang dihadiri oleh mantan presiden dua mantan presiden, yaitu SBY dan Jokowi, dicurigai ada konflik kepentingan, ya. Maka di sini ada aliansi masyarakat yang melaporkan acara retreat para pejabat daerah, kepala daerah tersebut dilaporkan ke KPK. Penyelenggaraan retreat kepala daerah di Magelang dilaporkan ke KPK, diduga ada konflik kepentingan. Tribunnews.com, Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retreat kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat 28 Februari 2025. Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Mewakili koalisi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menjelaskan pelaksanaan retreat diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan di dalam penyelenggaraan retreat kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retreat. Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Konflik of interest, ya, diduga ada konflik kepentingan. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Ucap Ferry kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat 28 Februari 2025. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan. Kita juga menanyakan, ya, seharusnya apa urgensinya Pak SBY dan Pak Jokowi itu ikut-ikutan di dalam retreat tersebut. Pak SBY sebelumnya sudah mengatakan bahwa sejak 10 tahun di 2004 sampai 2014 itu tidak ada inisiatif untuk cewek-cewek. Tidak ada bayangan untuk cewek-cewek kekuasaan, baik kepada partai politik maupun kepada kebijakan apapun gitu, ya. Tapi sepertinya itu tidak bisa diistiqomahkan, tidak bisa dilanjutkan komitmen itu kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Sepertinya tidak mau ketinggalan dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ikut-ikutan, maka akhirnya untuk, ya, mungkin menghilangkan curiga di masyarakat, akhirnya Pak Prabowo mengajak Pak SBY juga. Tapi sebenarnya sepertinya ya, saya kira ini Pak SBY belum bisa move on sendiri sebenarnya. Belum yakin bahwa dirinya mampu menjadi presiden, the real presiden. Karena apapun itu, karena Pak Prabowo saat ini melakukan yang sepertinya tidak dilakukan oleh mantan-mantan presiden terdahulu, maka kalau ada masyarakat curiga, ada masyarakat tanda tanya, jangan marah selalu, jangan dibicarakan dalam setiap pidato-pidato di tempat-tempat gitu, ya. Ini kan aneh, Pak Prabowo katanya ingin terbuka, ingin menjaga kode etik jurnalistik, kemudian kritikan-kritikan itu harus diberikan. Tapi ternyata setiap ada orang mengkritik, setiap ada orang membicarakan dirinya sebagai presiden, selalu curhat di mana-mana. Kita lanjut beritanya. Namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar. Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia, kata dia. Kemudian juga Pak Prabowo tidak linier, tidak sejajar dengan ucapannya yang bagaimana yang ingin menghilangkan korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ternyata Pak Prabowo belum bisa melinierkan apa statementnya untuk diaktualisasikan dalam kebijakan-kebijakannya. Sungguh ini sangat mengherankan dan sangat menambah kecurigaan masyarakat publik tentang kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Prabowo Subianto, ya.
yang sepertinya tidak dilakukan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Oleh karena itu, ini negara yang membuka kritik mengkritik, maka seharusnya kritikan itu diambil bukan untuk dicurhati, yang baik, kritikan yang baik itu untuk perubahan, kritikan yang tidak baik ya tidak usah dilakukan. Tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo katanya demi rakyat, demi NKRI, demi bangsa, bahkan berdoa kepada Allah agar sisa usianya itu bisa untuk beramal baik untuk negeri ini. Maka tolonglah Pak Prabowo sejajarkan, ini bukan acara keluarga, ini bukan urusan keluarga yang ada timbal balik jasa dan jasa antara orang satu dengan orang lain, tapi ini adalah negara. Kita diatur oleh hukum, kita diatur oleh undang-undang. Maka sebagai presiden adalah orang yang harus melaksanakan undang-undang untuk menjadi keteladanan bagi masyarakatnya. Semoga bermanfaat. Kita mau sholat taraweh, semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada intinya adalah kita diampuni segala dosanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita tidak ada kebencian kepada siapapun, namun karena kita adalah negara yang membuka ruang kritik mengkritik, maka kita berikan kritik yang terbaik kepada negara. Kemudian di dalam ajaran Islam juga diajarkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, derajat paling tinggi adalah mengingatkan pemimpin yang lalai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.